Kembali lagi bersama saya yang akan membagikan falsafah dari Nusa Tenggara Timur, terkhususnya masyarakat Dawan, tentang Miup Tabua Nekaf Mese Ansau Mese sebagai gambaran akan karakteristik aktualisasi diri yang kemudian akan saya tunjukkan juga benang merahnya dengan salah seorang filsuf dari Cina, yakni Lao Tzu, dan filsuf dari Barat, yakni Abraham Maslow. Filsafat Nusantara merupakan suatu falsafah khas yang tidak Barat dan tidak Timur. Hal ini termanifestasi dalam ajaran falsafah, misalkan mufakat, pantun, Pancasila, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Produk nyata dari pemikiran filosofis ini adalah apa yang dinamakan dengan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beraneka ragam kebudayaan di Nusantara, dan tiap-tiap kebudayaan tentu mempunyai atau berdasarkan falsafahnya sendiri-sendiri. Seperti falsafah yang terdapat dalam masyarakat Dawan yang berbunyi Miup Tabua Nekaf Mese Ansau Mese. Falsafah ini dilatar belakangi oleh kehidupan orang Dawan yang bekerja sebagai petani, baik itu di lahan basah ataupun sawah, maupun di lahan kering, misalkan kebun dan ladang. Melalui pengalaman kerja keras mengolah tanah, dalam benak orang Dawan muncul ungkapan Miup Tabua Nekaf Mese Ansau Mese, yang berarti bekerja sama sehati dan sejiwa. Falsafah ini mengungkapkan kualitas pemaknaan atas kerja yang melibatkan keutuhan jiwa dan badan, dengan berdiri di atasnya bangunan solidaritas antar sesama manusia. Kualifikasi dalam bekerja sesuai dengan falsafah ini menuntut masyarakat Dawan untuk tidak mengharapkan jasa dan menghitung untung atau rugi dalam berbagi dengan sesama. Falsafah ini merumuskan suatu bentuk intensitas kerjasama dalam masyarakat Dawan yang dibangun berdasarkan keakraban dan kekeluargaan sebagai fundamen kerjasama antar masyarakat Dawan. Penegasan bahwa kerjasama merupakan bagian pokok dalam masyarakat Dawan yang secara literer dengan digunakan kata nekaf dan ansau yang berarti hati dan pikiran. Dengan digunakan kata-kata ini, perwujudan kerjasama berdiri pada unsur-unsur kehidupan manusia yang paling mendasar, yakni hati dan pikiran. Falsafah ini menjadi pegangan hidup bagi setiap masyarakat Dawan dalam bekerja atau yang biasa disebut miup. Konsep kerjasama dalam masyarakat Dawan yang berbunyi Miup Tabua merupakan gagasan yang berdiri dan berdasar pada sendi-sendi dan prinsip dasar atau arke hidup manusia yang paling mendasar. Konsep ini menjadi penggerak secara batiniah bagi masyarakat Dawan untuk mengusahakan kehidupannya dengan bersama-sama saling menopang untuk menciptakan kehidupan dalam sebuah tatanan yang lebih bermartabat. Dengan demikian, melalui falsafah ini, masyarakat Dawan menunjukkan eksistensinya sebagai manusia yang bebas dan mengaktualisasikan dirinya secara penuh. Berbicara tentang aktualisasi diri dapat ditemukan juga dalam pemikiran Lao Tzu, seorang filsuf dari Cina yang dianggap berjasa dalam mendirikan sistem filosofis Taoisme. Dalam pemikirannya tentang kebajikan atau te, Lao Tzu mengungkapkan bahwa orang bijak tidak memiliki kehendak dan keinginan pribadi, dan tidak membentuk standar absolut tentang benar dan salah.
Orang bijak kemudian bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Tao dan peduli dengan orang lain karena semua orang memiliki sifat dasar manusia yang sama dengan Tao. Sifat Tao menurut Krill dalam gagasannya tentang alam pikiran Cina. Sifat-sifat Tao yakni sederhana, tanpa bentuk, tanpa hasrat, tanpa upaya, dan berpuas diri sepenuhnya. Orang yang mengaktualisasikan diri berarti mereka merasa puas karena tidak ada upaya yang memiliki apapun dalam hidup. Mereka bebas karena tidak memiliki apapun untuk mendapatkan atau kehilangan dalam hidup. Ketika orang hidup tanpa keinginan, menurut Lao Tzu, mereka dapat memperoleh kembali kondisi pikiran yang asli dan tulus, serta bebas untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka. Kita beralih ke Abraham Maslow, seorang psikolog dan filsuf Amerika yang terkenal dengan asumsinya tentang kebutuhan aktualisasi diri. Di sana ia mengungkapkan bahwa aktualisasi diri muncul apabila semua kebutuhan dasar terpenuhi. Menurut Maslow, dalam Motivation and Personality, orang-orang yang mengaktualisasikan diri memiliki hal-hal sebagai berikut, yaitu persepsi yang kurang tentang realitas, tingkat kreativitas yang tinggi, etika yang tidak konvensional, kebutuhan akan kekeluargaan manusia, semangat, kerendahan hati, hubungan interpersonal yang dalam dan harmonis, dan keinginan untuk membangun bentuk-bentuk komunikasi yang akrab dan baru. Dengan demikian, dari falsafah masyarakat Dawan, pemikiran Lao Tzu tentang kebijakan atau T, dan aktualisasi diri menurut Maslow memiliki kesamaan, yakni merasakan adanya hubungan kekerabatan dengan semua manusia. Orang yang mengaktualisasikan diri adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Mereka memiliki keinginan yang dalam untuk membantu orang lain. Dengan demikian, membangun hubungan interpersonal yang harmonis dan mendalam dengan orang lain. Menariknya adalah bentuk aktualisasi diri yang ditampilkan masyarakat Dawan sangat luar biasa, di mana mereka memberikan kasih dan perhatian kepada sesama, meskipun kebutuhan-kebutuhan lain belum terpenuhi seperti yang digambarkan Maslow.